Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Ca. Ya, boleh analisis dulu yang sementara ini ya. Sekiranya kalaulah ketika para ketua umum partai politik ini diberondong pertanyaan dari wartawan, pasti jawabannya klise ya. Ini pertemuan biasa karena dulu-dulunya sama di Golkar. Tapi apa iya itu alasannya? Seperti apa, Mas? Ya, di dalam politik itu Ca, memang ada panggung depan, panggung belakang. Nah, biasanya wartawan tadi kan langsung menanyakan apakah ini tanda bahwa kemungkinan KIB bergabung atau yang koalisi perubahan yang bergabung kan gitu. Nah ini banyak hal yang muncul di persepsi publik ya. Tetapi dalam sebuah peristiwa Cak, satu peristiwa ke peristiwa kedua, peristiwa ketiga, itu kan saling keterkaitan. Ada bentangan peristiwa pengalaman masing-masing. Misalnya kok tiba-tiba Partai Demokrat mengeluarkan rilis resmi mengusung Pak Anies. Tiba-tiba sampai di bendara PKS langsung mengatakan walaupun itu belum organisasikan hasil keputusan itu, PKS resmi mengusung Pak Anies sebagai calon presiden. Kemudian Nasdem wakilnya bertandang ke PKB dan Sekber. Kemudian ada peristiwa Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Nah setelah peristiwa itu Pak Surya Paloh bertemu dengan Golkar. Nah pertanyaannya apakah memang ini ada alasan apa? Pertama adalah memang mengatakan ini solid. Kan Pak Jokowi ingin kan selama ini kan tadi dikatakan bahwa pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu membuat hubungan kembali itu harmonis. Seolah-olah setelah pencapresan Pak Anies, Pak Jokowi merasa kok saya nggak dikomunikasikan, nggak didiskusikan dulu, misalnya begitu. Jadi terjadi rentang chemistry yang agak berjarak, ada miskomunikasi. Nah setelah itu Pak Surya Paloh saya lihat kan agak happy juga dan ternyata saya mengatakan resapel sudah tutup buku, sudah nggak mungkin lagi. Setelah pertemuan itu kemudian apakah ini atas perintah Pak Jokowi untuk ketemu dengan Golkar atau memang tidak ada secara lisan perintah itu? Atau memang jangan-jangan memang pertemuannya ini adalah kan seperti yang dibilang bahwa ini biasa saja, ini adalah bagian kunjungan balasan yang sudah bertandang Nasdem ke Golkar ke kantor Nasdem, sekarang gilirannya. Jadi itu panggung-panggung depan yang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sudah klik di situ. Yeah. Misalnya beliau mengatakan begini, Pak Surya Paloh mengatakan bahwa beliau akan mengawal pemerintahan ini sampai selesai. Itu garansi beliau. Tetapi harus ada suasana kesejukan supaya solid. Nah solid itu adalah simbol solid itu adalah Nasdem bertandang ke Golkar. Nah setelah ini mungkin yang menarik adalah bagaimana Nasdem berkunjung ke PDIP. Itu untuk menggaransi menjamin bahwa koalisi ini memang masih solid. Baik. Untuk untuk mengamankan pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Nah yang kedua Cak, kalau kita lihat bangunan koalisi kita, lem perekat koalisi kita ini nanggung biasanya. Nanggungnya maksudnya adalah selalu koalisi itu harusnya kan penyamaannya itu suhu pembangunan koalisi lem perekatnya itu tidak hanya kandidasi ya, nominasi calon presiden atau wakil presiden. Tapi bagaimana penyamaan persepsi pada platformnya, pada programatik, pada visi kecapresannya. Nah ini yang harusnya diperkuat di dalam pembangunan lem perekat koalisi. Supaya koalisi ini tidak transaksional dan pragmatis. Bisa koalisi itu bertahan kuat. Karena apa? Bangunan koalisinya adalah persamaan kepentingannya harus dicari adalah ideologinya, programatik dan seterusnya. Nah, saya melihat, mencermati bangunan koalisi kita itu lem perekatnya itu hanya transaksional pragmatis, hanya soal nominasi capres cawapres. Ini yang menurut saya agak masalah. Nah, yang ketiga adalah soal Golkar. Ini menarik. Berarti kunjungan Pak Surya Paloh ke Nasdem, maksud saya kunjungannya hari ini adalah membuktikan bahwa Golkar penting bagi Nasdem, prioritas. Apakah karena Golkar sudah punya bergening, ada Ridwan Kamil di sana sebagai yang mungkin saja nanti akan digandeng sebagai cawapres dari Partai Golkar untuk yang kemudian bisa berpasangan dengan Pak Anies atau yang lain atau seterusnya. Makanya kan apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu menarik, bisa saja KIB bergabung ke koalisi perubahan atau sebaliknya koalisi perubahan ke KIB. Nah ini menunjukkan manuver-manuver yang luar biasa dari Pak Surya Paloh. Pertama beliau selamat dari resapel. Itu manuver yang luar biasa. Yang kedua, beliau memberikan garansi bahwa soliditas ini akan dijaga sampai 2024. Suasana kesejukan itu akan dijaga. Tetapi mungkin dia juga dalam pertemuan itu juga menyatakan, kalau dugaan saya awal-awalnya gini Cak, jangan-jangan Pak Jokowi ngasih dua pilihan, mau lepas atau enggak ini.
Pak Aniesnya. Kalau mau lepas berarti resapel nggak jadi. Tapi kalau nggak dilepas ini, kalau dilepas berarti resapel nggak jadi. Tapi kalau nggak dilepas resapel jadi. Itu dugaan saya ternyata nggak seperti itu. Artinya resapel tetap tidak terjadi, tapi ada garansi dari Pak Surya Paloh untuk mengawal koalisi ini sampai tuntas. Nah, atau juga ada security pertanyaan di dalam pembahasan itu, ya pasti Pak Jokowi ingin kalaupun nanti Pak Anies menjadi calon presiden misalnya menang, ya tentu bagaimana security keamanan beliau. Bisa nggak Pak Surya Paloh memberikan jaminan beliau aman setelah tidak lagi berkuasa? Kan itu bisa saja pembicaraan itu lebih serius. Ya, ya senyum yang kemudian terukir di wajah dari Ketua Umum Partai Golkar sesaat setelah pertemuan. Nah, mungkin pertanyaan masyarakat adalah ini kan sudah ada yang mendeklarasikan capres, Nasdem, bahkan Ridwan Kamil sudah bergabung Partai Golkar. Deklarasi ini sebenarnya akan memang sampai final nanti atau ini cepat akan mungkin berubah? Kalau memang sudah final, bisa kita katakan bahwa wah, Pak Surya Paloh lagi cari cawapres ini. Ada Ridwan Kamil juga ya digadang-gadang bisa punya kans untuk maju. Seperti apa? Pertama, Cak, ini akan ada kemungkinan transfer pemain juga kan. Bukan tidak mungkin. Ganti capres, ganti cawapres. Ini kan sedang embrio, sedang otak-atik ini. Sedang mencari desain arsitektur pola yang paling ideal. Baik dari kondisi capresnya maupun partai koalisi pengusungnya. Kan chemistry dari partai koalisi juga harus dapat ya. Bentangan ideologinya, programatiknya, persamaan kepentingannya, visi kecapresannya, itu rutenya harus jelas. Jadi artinya menurut saya, Cak, bahasa sederhana saya adalah ini masih embrio. Memang kemungkinan akan berubah petanya ke depan gitu. Ya, artinya manuver Nasdem ke Golkar ini kita tidak menduga. Kenapa itu tidak terjadi pertemuan misalnya setelah PKS mengumumkan secara resmi walaupun tidak secara organisatoris ya bahwa PKS mengusung Anies. Kenapa Pak Surya Paloh belum langsung ke PKS atau ke Demokrat? Kenapa prioritas ke Golkar? Mungkin saja di situ ada ceruk potensi soal Ridwan Kamil sebagai cawapresnya Golkar bergeningnya di situ, mungkin saja. Jadi ini masih cair, Cak, masih kemungkinan. Yang kedua adalah kenapa nggak jauh-jauh hari? Ini kan bagian dari strategi juga. Sebetulnya hari ini kalaupun cepat ya, Cak, ya sudah ada capresnya, ada kemajuan pada koalisinya terpenuhi ambang batas 20%, golden ticket terpenuhi. Tapi nggak bisa juga keliling Indonesia untuk apa? Tiba sampai ke sini nggak bisa kampanye, bisa ke sini nggak karena jadwal kampanye nggak ada. Ini masukan saya terhadap KPU mestinya untuk menyapa masyarakat Indonesia yang begitu luar biasa ini, wilayah yang begitu luas ini, Cak, 270 juta. Dengan jadwal kampanye berdasarkan jadwal KPU itu rutenya menurut saya nggak akan bisa menyapa, menyalami face to face menemui masyarakat Indonesia. Jadi partai pun tidak the power of kepepet untuk cepat ujuk-ujuk untuk mengumumkan koalisinya, mengumumkan capres-cawapres. Karena untuk apa juga nggak bisa dibawa keliling juga kalau diumumkan terlalu jauh. Pasca Ridwan Kamil merapat ke Partai Golkar, ini berarti bahwa Partai Golkar ini punya bargaining position yang kuat. Dia bisa ditarik Nasdem untuk berpasangan dengan Anies, bisa juga ke PDIP. Meskipun PDIP belum punya capres atau bakal calon presiden. Dalam konteks ini, Cak, bahwa saya memang mengakui bahwa Golkar punya bargaining hari ini. Artinya bisa ke manapun, ke kanan, ke kiri, bisa saja gitu. Bisa ke koalisi perubahan, bisa juga ke koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, bisa juga ke koalisinya Partai PDIP Perjuangan. Jadi artinya Golkar ini kan selamanya kan tidak punya beban, Cak. Artinya Golkar ini kan partai yang manuvernya bagus dari dulu. Mau kalah calon presidennya tetap dapat menteri. Kan begitu, nggak pernah kalah. Artinya menang banyak terus dari dulu. Jadi artinya apalagi kalau besok Golkar punya calon presiden atau wakil presiden. Itulah yang kemudian saya katakan kutal efek itu akan paling banyak bermanfaat bagi Golkar. Karena besok kalender pemilunya serentak. Orang milih nama, milih partai. Nah dengan demikian kalau misalnya memang Ridwan Kamil akan diusung oleh Partai Golkar nanti sebagai capres atau sebagai cawapres, itu akan menjadi penting bagi Golkar. Ya, karena memang PDIP belum punya bakal calon presiden, mungkin kita baca ya. Kombinasi antara Anies dan juga Ridwan Kamil kira-kira ini possible akan bisa bergerak sejauh mana? Kita melihat dari basis suara ya. Nah ini memang menarik, Cak, soal kombinasi ideal, pasangan cawapres yang paling ideal untuk Pak Anies. Hasil survei Voxpol menyatakan bahwa pertama ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada AHY, ada Khofifah, ada Andika, ada Erik dan seterusnya. Tetapi yang paling rasional untuk menjadi cawapres pendamping Pak Anies ini adalah bisa saja memang dari basis wilayah yang berbeda.
sumber elektabilitasnya Pak Anies itu ada di Sumatera, Banten, DKI, dan Jawa Barat. Nah, sebetulnya potensinya Pak Ridwan Kamil itu ada pada potensi plus minus. Kelebihan Pak Ridwan Kamil adalah elektabilitasnya cukup moncer di posisi cawapres. Tetapi dari irisan wilayah, beliau belum terlalu menguntungkan karena segmen pemilihnya Ridwan Kamil dengan Pak Anies agak hampir mirip ceruk segmennya di Jawa Barat. Nah, tetapi kelebihannya Pak Ridwan Kamil adalah kaum milenial dia punya. Kemudian beliau adalah gubernur. Tentu punya basis grassroots yang sudah di entertain lama gitu. Yeah. Nah, sementara kalau kita lihat Khofifah misalnya basis wilayah, kan syarat menggandeng cawapres itu ada 5. Pertama adalah bawa partai, yang kedua bawa elektabilitas, yang ketiga bawa logistik, yang keempat adalah bawa wilayah, yang kelima adalah bawa isu. Itulah yang kemudian kenapa Kiai Haji Ma'ruf Amin diambil, karena mengentalnya blok ideologis nasionalis dengan religius yang dibenturkan waktu itu antara Pancasila dan PKI, sehingga Kiai Haji Ma'ruf Amin diusung sebagai cawapres. Nah, kalau soal polarisasi isu itu bisa saja cawapres yang digandeng besok itu di luar elektabilitas, di luar wilayah, dan di luar popularitas gitu. Jadi misalnya begini, Anies butuh nggak suara di Jawa Timur? Jawa Timur, Jawa Tengah itu Pak Anies kan lemah sebetulnya. Ya. Kantongnya Jawa Timur udah hampir sulit untuk dikuasai, penetrasi di sana. Tapi di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu adalah battleground, lahan pertempuran wilayah yang diperebutkan oleh semua calon presiden. Nah, di situ ada Bu Khofifah sebagai gubernur, beliau adalah musliman NU, beliau perempuan, beliau sudah memaintain grassroots-nya lama. Itu juga sebetulnya menjadi pertimbangan bagi Pak Surya Paloh. Sampai sekarang Pak Anies memang diberikan keluasan untuk menentukan siapa cawapres yang paling ideal untuk beliau. Tapi sampai sejauh ini, Cak, saya belum melihat apakah kontemplasinya Pak Anies sudah selesai siapa nama cawapres yang akan beliau usung. Atau ini akan tetap diserahkan ke Pak Surya Paloh untuk memberikan pilihan-pilihan dan seterusnya. Tapi menurut saya, disitulah bergandengnya Golkar, bergandengnya Ridwan Kamil, karena Golkar dan Ridwan Kamil, Golkar punya mesin yang tumbuh secara merata. Yang kedua, Golkar adalah partai yang selama ini tidak bertumpu kepada figur, tapi ke proses kaderisasi yang cukup bagus. Dan yang jangan lupa juga Golkar punya kader-kader potensial kepala daerah yang bagus. Nah, itu barangkali juga menjadi infrastruktur politik untuk membantu kemenangan Pak Anies. Sehingga kenapa Pak Surya Paloh mengatakan Golkar menjadi prioritas, menjadi penting? Ya jangan-jangan karena memang ada kemungkinan klik atau chemistry-nya akan kawin silang lah Golkar dengan Nasdem ini. Mungkin itu kejutannya, tapi saya pikir terlalu cepat juga mengambil kesimpulan. Mas Pangis.